10 Mukjizat Nabi Muhammad. 1. Kitab Suci Al-Quran. Mukjizat terbesar yang diterima oleh Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui, kitab suci yang satu ini menjadi penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Bahkan Allah menjamin kesucian Al-Quran. Al-Quran tidak diturunkan sekaligus, melainkan berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Terdiri dari 30 juz dan 114 surat, isi Al-Quran terbagi menjadi dua kelompok besar sesuai dengan masa turunnya, yaitu ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Allah menurunkan Al-Quran agar makna di dalamnya terserap. Hukum-hukumnya dipahami, rahasia-rahasianya diketahui dan ayat-ayatnya diperhatikan. Selain itu, Nabi Muhammad juga selalu membaca Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Beliau selalu berpegang teguh pada kitab suci di setiap langkahnya semasa hidup. 2. Air mengalir dari jari tangan. Mukjizat Nabi Muhammad lainnya yakni air mengalir dari jemari tangannya. Pada hari Al-Hudaybiyah, perjanjian, orang-orang menjadi sangat haus. Setelah menyelesaikan wudhu, orang-orang bergegas menuju Muhammad. Orang-orang mengatakan bahwa tidak punya air untuk wudhu atau minum kecuali sepanci air kecil yang tidak cukup untuk semuanya. Kemudian Muhammad meletakkan tangannya ke dalam panci dan air mulai mengalir dari jari-jarinya seperti mata air. Akhirnya semua orang dapat minum dan wudhu. 3. Membelah bulan. Bahwa orang-orang Makkah meminta utusan Allah untuk menunjukkan kepada mereka mukjizat, dan ia menunjukkan kepada mereka pemisahan bulan. Sahih Al-Bukhari. Kisah mukjizat Nabi Muhammad ini terjadi saat orang-orang kafir menantang Muhammad untuk membuktikan kenabiannya dengan membelah bulan. Kemudian Muhammad menunjuk ke bulan. Lalu atas kehendak Allah, bulan terbagi menjadi dua. Terbelahnya bulan di antara mukjizat Rasulullah adalah dapat membelah bulan menjadi dua, sehingga gunung tampak berada di antara hal ini seperti diriwayatkan oleh Anas. Ia berkata, penduduk Makkah meminta kepada Rasulullah untuk membelah bulan sebagai bukti atas kebenaran dakwahnya, maka bulan pun terbelah menjadi dua. Allah berfirman yang artinya, telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan. Quran Surat Al-Qamar ayat 1. Melihat hal tersebut, orang-orang kafir Quraisy pun terdiam dan berkata, jika ia dapat menyihir kami, maka ia tidak akan dapat menyihir semua orang. 4. Sedikit makanan cukup untuk banyak orang. Dikisahkan Abu Talhah dan istrinya mendengar bahwa Rasulullah lemas, lantas kemudian mereka mengundang Rasulullah untuk makan. Rasulullah datang membawa sekitar 70-80 orang pada jamuan tersebut. Namun, jumlah makanan yang disiapkan tidak cukup. Sebelum acara dimulai, Rasulullah mendoakan makanan tersebut dan tamu diminta untuk makan bergantian. Semua orang termasuk Abu Talhah dan istrinya bisa makan dengan kenyang. 5. Segelas susu yang mengenyangkan banyak orang. Mirip seperti kisah jamuan dari keluarga Talhah, ini adalah mukjizat segelas susu yang sanggup mengenyangkan banyak orang. Rasulullah memiliki seorang sahabat yang sangat miskin dan sering kelaparan. Ia adalah Abu Hurairah. Suatu hari, Abu Hurairah sedang duduk di pinggir jalan, kemudian Rasulullah melintas dan meminta dia untuk mengikutinya. Rasulullah menemukan segelas susu dan lalu bertanya kepada sang istri dari segelas susu tersebut didapat. Abu Hurairah lantas diminta untuk memanggil sekumpulan sahabat yang tinggal di masjid Rasulullah. Segelas susu tersebut mampu mengenyangkan para sahabat, termasuk Abu Hurairah dan Rasulullah. 6. Doa meminta diturunkan hujan. Hal ini seperti diceritakan oleh Anas, suatu ketika ada seorang laki-laki masuk masjid dari pintu arah mimbar, saat Rasulullah sedang berdiri di atasnya menyampaikan khutbah Jumat. Lalu laki-laki tersebut menghadap kepada Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, harta benda musnah dan semua jalan terputus, maka sudilah kiranya engkau berdoa kepada Allah agar menurunkan hujan. Anas lanjut berkata, maka Rasulullah mengangkat tangannya dan berdoa, ya Allah turunkanlah hujan atas kami. Ya Allah turunkanlah hujan atas kami. Allah turunkanlah hujan atas kami. Anas berkata, demi Allah, kami tidak melihat ada awan sedikit pun di langit sebelumnya. Tiba-tiba muncul dari balik gunung segumpal awan tebal. Setelah awal tersebut berada di tengah-tengah langit, maka ia pun terpencar lalu turun hujan. 7. Isra dan Miraj. Isra Miraj atau perjalanan Nabi Muhammad menembus langit 7 tersebut terjadi pada suatu malam tanggal 27 Rajab. Di sisi lain, sebenarnya Isra dan Miraj merupakan dua peristiwa berbeda. Namun,
Karena dua peristiwa ini terjadi pada waktu yang bersamaan, disebutlah Isra Miraj. Isra merupakan perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Yerusalem. Sementara, Miraj adalah perjalanan Nabi dari bumi menuju Sidratul Muntaha, langit ketujuh yang merupakan tempat tertinggi. Jadi, dua perjalanan yang dilakukan Nabi Muhammad tersebut hanya ditempuh dalam waktu 1 malam. 8. Mengobati sakit mata. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi meriwayatkan, ketika perang Khaybar Rasulullah bersabda, "Esok akan kuserahkan panji ini kepada seseorang. Allah akan memberikan kemenangan melalui tangannya. Dia mencintai Allah dan Rasul-Nya, Allah dan Rasul-Nya pun mencintainya." Semalaman orang-orang ramai membicarakan, siapakah gerangan di antara mereka yang akan diserahi panji itu. Keesokan harinya Rasulullah bersabda, "Di manakah Ali bin Abi Thalib?" Seseorang menjawab, "Wahai Rasulullah, dia sedang sakit mata." Beliau bersabda, "Panggillah dia kemari." Setelah di hadapannya, Rasulullah meludahi kedua matanya dan mendoakannya. Lalu sembuhlah penyakit itu seakan-akan dia tidak pernah sakit mata. Kemudian dia diberi panji. Ali bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah aku harus memerangi mereka sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah?" Beliau menjawab, "Majulah dengan hati-hati, sehingga engkau sampai di daerah mereka yang terbuka. Lalu ajaklah masuk agama Islam dan beritahukanlah kepada mereka tentang hak Allah Ta'ala yang harus mereka laksanakan. Demi Allah, seandainya Allah memberi petunjuk disebabkan ajakanmu, itu lebih baik bagimu daripada memperoleh rampasan perang berupa ternak-ternak yang paling bagus." Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Terhadap hadis di atas, Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin memberikan komentarnya, selain menyebutkan mengenai keutamaan Ali bin Abi Thalib dan mukjizat Rasulullah, hadis ini mengatakan tentang tata cara jihad. Menurut tata cara itu, yang pertama dari semuanya, orang musyrik dan kafir harus diajak masuk agama Islam, dan jika mereka menolak ajakan itu, maka jihad dapat dilakukan melawan mereka. Jihad adalah sebuah tindakan yang pada tahapan awalnya melalui ajakan, beberapa orang akan menerimanya. Kemudian orang-orang yang berpartisipasi dalam jihad akan mendapatkan pahala atas amal kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang telah masuk Islam, melalui ajakan mereka. 9. Orang-orang kafir terhenti di mulut gua. Orang-orang kafir Quraisy semakin gencar mencari Nabi dan Abu Bakar. Mereka mengajak orang-orang yang pandai membaca mengenal bekas langkah atau jejak kaki hingga sampai di mulut gua Sur. Lalu ketika mereka berhenti di depan gua tersebut, Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, apabila salah seorang mereka melihat kepada kakinya, niscaya mereka akan dapat melihat kita." Maka Rasulullah bersabda, "Wahai Abu Bakar, apakah pendapatmu tentang dua orang yang ketiganya adalah Allah? Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Rasulullah dan Abu Bakar mendengar perbincangan mereka dari atas kepala mereka, akan tetapi Allah dan telah membutakan penglihatan mereka, dan melindungi keduanya. 10. 1.400 orang minum dari sumur yang kering. Al-Bara bin Azib berkata, "Kami pernah berada di Hudaybiyah dalam jumlah 1.400 orang. Hudaybiyah adalah nama sumur, lalu kami mengurasnya, sampai tidak tersisa setetes air pun. Kemudian Rasulullah duduk di mulut sumur, lalu minta diambilkan air, lantas beliau berkumur-kumur, lalu menyemburkannya ke dalam sumur, dan tidak lama kemudian kami menimbanya sampai kami semua merasa kenyang dan juga binatang kendaraan kami." Itulah 10 keajaiban Nabi Muhammad. Silakan subscribe dan share untuk mendukung channel ini agar bisa bermanfaat untuk kita semua.